Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rohmatul Ajijah, saya dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu bab dalam mata pembelajaran biologi kelas 12, yakni tentang pembelahan sel. Tetapi pada video kali ini, saya hanya akan membahas lebih lanjut mengenai tahap pembelahan meiosis saja. Namun, sebelum kita membahasnya lebih rinci, teman-teman semua pasti pada penasaran kan? Apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel? Nah, tujuan dari adanya pembelahan sel dalam tubuh kita itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, pada video kali ini, saya akan mencoba mengulasnya sedikit. Oke, langsung saja. Pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel atau lebih. Adapun tujuan dari pembelahan sel, yang pertama yaitu untuk reproduksi, yang kedua yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir yaitu untuk perbaikan atau regenerasi sel. Adapun macam-macam dari pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu ada pembelahan sel secara langsung atau amitosis. Mengapa disebut sebagai pembelahan secara langsung? Karena pembelahan ini berlangsung secara spontan, tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Yang kedua, yaitu ada pembelahan sel secara tidak langsung, atau yang kita kenal dengan sebutan mitosis dan meiosis. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai tahap pembelahan meiosis. Langsung saja, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel kelamin seperti sel sperma dan sel telur. Sel-sel kelamin tersebut berisi kromosom setengah pasang yang bersifat haploid. Adapun tahap-tahap dalam pembelahan meiosis sebenarnya sama saja seperti tahap-tahap dalam pembelahan mitosis. Namun yang membedakannya, pada tahap pembelahan meiosis terjadi dua kali tahap pembelahan, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam pembelahan meiosis. Seperti yang terlihat pada papan tulis, yang pertama yaitu tahap profase 1. Nah, pada tahap profase 1 ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian inti dan terbentuk gelondong pembelahan. Serta benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap metafase 1. Nah, pada tahap metafase 1 ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tahap anafase 1. Pada tahap anafase 1 ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Tahap selanjutnya ada tahap telofase 1, yakni membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Lanjut, tahap selanjutnya yakni ada tahap profase 2. Nah, pada tahap profase 2 ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian inti dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Pada tahap selanjutnya ada tahap metafase 2, yakni kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Lanjut, ada tahap anafase 2. Nah, pada tahap anafase 2 ini, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir yakni tahap telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.